gitu. Betul. Pak BGS kalau butuh saran mungkin bisa masuk ke sosok ahli nih. Ini kan kalau sekarang kan lagi tren nih. Apa tuh? Jabatan di tongkrongan paling kuat apa nih? Iya. Gue tuh kalau gue dikasih jabatan yang paling kuat gitu, gue nih panglima tidur gitu. Panglima tidur. Dulu 40 tahun baru kena penyakit hipertensi, sekarang 20 tahun, 30 tahun. Stroke ya udah. Stroke juga. Stroke muda ya. Stroke, serangan jantung. Penyakit-penyakit yang biasanya lansia gitu ya, ini udah bergeser nih. Di usia 20-30 tahun udah kena. Mas Dok, geng. Waduh. Jangan lupa medical check up. Jangan marah-marah dong. Jadi marah-marah ya. Terusan ada bercandaan tuh, kenapa ginjal 2 ya? Satu lagi biar Kalau 1 ganjil. Ben, jadi kapan lu wisuda? insya Allah dalam waktu dekat jika Allah Asik. menghendaki. Soon to be ya. Internis ya. Jadi internis. Berapa lama sih nih internis tuh? Kalau PPDS itu pada umumnya ya Mas Dok ya, itu sekitar 4 sampai 5 tahun tergantung dari ya mayor atau minor pembagiannya gitu. Tapi kalau penyakit dalam itu Tapi kalau dari kolegium, kurikulumnya berapa semester? kurikulum sekitar 9 semester. 9 semester. Jadi Ya? sekitar 4,5 tahun. 4,5 tahun ya. Jadi sudah lulus dan layak menjadi internis dan siap mengabdi pada masyarakat. Itu sama, semua center sama? Hampir di semua center sama. Tapi ada beberapa mungkin yang... Ada yang lebih cepat gitu. lebih Tapi cepat ya? rata-rata 9 semester gitu. Tapi kalaupun kurang ya 8 sampai 9 semester. Perbedaannya nggak jauh gitu. Jadi memang 4 tahun tuh waktu yang cukup untuk mendidik seseorang menjadi spesialis, terutama di bagian penyakit dalam. Pembagiannya gimana? Kan ada PPDS ini kan residen kan ada junior, madya, senior. Iya. Itu junior berapa tahun, madya berapa tahun, senior berapa tahun. Iya, jadi biasanya pembagiannya ada 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, sama tahap 3. Kalau tahap 1 itu biasanya dia masih di bawah bimbingan oleh chief. Nah, dan juga DPJP-nya. Gitu. Dia bakal dikasih instruksi. Dia tidak sebagai bersikap untuk Tidak memutuskan langsung lah ya. iya, betul. Nggak langsung sendiri dia. Dia membutuhkan konsultasi lebih lanjut. Itu tahap 1. Tahap 1. Tahap 1 itu berapa? Itu sekitar 1 tahun. 1 tahun. Nah. Habis itu naik tahap 2. Tahap 2. Naik tahap 1 ke tahap 2 ada ujiannya nggak sih? Ada ujian. Jadi setiap sekitar 1 sampai 2 bulan itu akan ada ujian gitu. Itu ujiannya internal atau nasional? Internal dulu. Dibantu sama dari bagian internal aja dari fakultasnya gitu. Dia akan diuji tiap 2 bulan idealnya gitu. Biasanya tiap 2 bulan akan ada ujian dengan macam-macam, ada ujian pasien, ujian kasus, ujian teorinya gitu. Bahkan juga ada ujian pilihan ganda gitu. Jadi dia mau naik kelas tuh ya ada follow up-nya lah ya. Iya, ada betul. passing grade-nya lah. Iya, ada, betul. Ada acuannya ya. Ada acuannya. Jadi dikatakan ya, ini dokter layak untuk naik tahap berikutnya. Gitu. Terus tahap 2 berapa lama? Tahap 2 itu sekitar 2 tahun. Gitu. Dia akan berkeliling ke bagian 12 divisi kalau penyakit dalam itu ya. Apa aja sih divisinya? 1. Ada banyak, lumayan Mas Dok. Ada hematologi, onkologi, gitu. Ada bagian endokrin dan metabolik, gitu ya. Tropik infeksi, bagian respirologi, jantung, kardiovaskuler, gitu. Hematologi. Tadi udah hematologi, sama bagian rheumatologi, betul. Alergi, imunologi. Wah, banyak Gitu. ya. Lumayan ada 12 divisi. Nah, terus lu ngapain ngambil penyakit dalam gini? Jadi gini yang belum tahu nih ya. Iya. Kalau dokter umum mau ngambil spesialis itu kan harapannya, oh gue punya ilmu, gue pengen kerucutkan nih. Iya, betul. Tapi kalau di kedokteran nih, Safrak, Dev, kalau misalnya ambil penyakit dalam nih harusnya orang begini nih, penyakit dalam ini begini nih. Jadi makin luas ya. Jadi makin luas, karena Iya, tadi betul. bagiannya banyak. Iya, Dan itu kan betul. harus mendalam tuh semuanya. Iya, Kan lebih betul. mendalam kan. Iya, Kenapa sih betul. Gip kalau lu ambil penyakit dalam ini kenapa? Makasih banyak Mas Dok. Jadi kalau sebetulnya dokter spesialis itu merupakan dokter umum yang plus-plus. Dokter Gitu. flash penyakit dalam ini ya. Ya, dokter umum itu kan dia memiliki keterbatasan, terutama dalam mendiagnosis dan juga untuk tata laksana lanjutan. Nah, dengan menjadi dokter spesialis penyakit dalam itu dia mampu mendeteksi penyakit, mendiagnosis, dan juga melakukan terapi secara komprehensif, gitu, secara menyeluruh. Menyeluruh, ya. Gitu. Jadi tujuannya seperti itu dengan harapan
mampu untuk melakukan translasi lanjutan sehingga banyak orang yang bermanfaat untuk masyarakat lebih luas. Seperti itu. Ya, jadi ya setuju ya, memang dokter penyakit dalam itu ya dokter umum tapi plus-plus tuh. Iya, betul. Jadi ilmunya banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Nanti dia mengerucut lagi. Setelah tadi kan luas nih, dia bisa dikerucutin lagi. Tadi yang 12 Jadi sub-sub ya. subnya, betul. Sub spesialisnya ada 12 tadi. Berarti tadi tahap 2 ini dia 2 tahun. 2 dia tahun, keliling ke betul. 12 bagian itu. Iya, betul. Setelah dia selesai, Iya. terus dia ada tahapan lanjutannya, ada ujian lagi. Ada tahapan ujian lagi. Ujian lagi. Gitu. Baru dia layak untuk ke tahap 3, menjadi seorang chief. Gitu. Chief, ya. Pimpinan lah untuk adik-adik di tahap 2 maupun di tahap satu. satunya. Gitu. Jadi gimana gitu? Chief ini tugasnya apa aja sih? Nah, kalau chief itu, dia selain tadi membimbing ya, adik-adik tahap 1 maupun tahap 2-nya, dia perpanjangan tangan dari dokter penanggung jawab. Gitu. Dia mampu melakukan asesmen atau laksana, namun tetap di bawah naungan ataupun koordinasi supervisi dari DPJP-nya. Seperti itu, Mas Dok. Ya berarti kan memang ini kan ada tahapan-tahapan nih. Iya. Dan tahapan ini kan dia berjenjang. Jadi pasien itu ditangani mulai dokter residen tahap 1, Iya. tahap 2, Betul. tahap 3 sampai senior. Iya, betul. Lu menilai ini gimana nih? Kadang ya banyak yang ya kita nggak usah tutupi lagi ya. Jadi mungkin ada beberapa oknum-oknum yang menyelewengkan kewenangan ini gitu. Betul. Jadi senioritas itu kalau gue pribadi ya, Iya. kalau gue pribadi senioritas di residensi sih ya harus. Iya, betul. Tapi senioritas yang masih dalam koridor, dalam artian ya itu tadi, lu harus berjenjang tuh. Betul. Jadi supaya apa? Supaya ada transfer of Knowledge, knowledge ya, gitu betul. kan. Jadi kan dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, jadi supaya pasien itu punya manfaat dari mulai residen yang tahap bawah sampai tahap atas. Iya. Kalau lu sendiri setuju nggak sama senioritas yang model gini nih? Wah, menarik nih, Mas Dok. Ya kan? Memang isu-isu ini kan hangat ya. Iya. Pembicaraan di Kemenkes juga gitu. Bahkan sempat ada isu-isu yang mungkin pembulian gitu ya. Memang PPDS itu cukup besar tekanannya, Mas Dok. Iya. Ya, Mas Dok paham lah. Menjalani juga kan PPDS, program pendidikan dokter spesialis Kalau itu. menurut gua pendidikan kedokteran ini pendidikan paling lengkap gitu. Jadi lu fisik lu ditempa, Iya, betul. mental lu diuji, Betul. tapi otak lu juga diasah. Betul gitu. banget. Jadi nggak bisa kita hanya ya mungkin tidak banyak pendidikan yang kayak kedokteran ini Iya. menurut gua tuh. Mental, Fisik, fisik, sama satu lagi Mas Dok, finansial Mas Dok. finansial penting berarti ya. Finansial Nah, ini finansialnya apalagi- gimana nih? Karena apalagi program pendidikan spesialis itu tidak mendapatkan gaji, tidak mendapatkan penghasilan gitu. Jadi otomatis ketika pendidikan ini mereka fokus ke pelayanan untuk bantu pasien, mencari ilmu gitu. Jadi perihal isu finansial di PPDS itu memang sensitif gitu. Ini PR Kemenkes mungkin Mas Dok ya. Kemarin gua rapat gitu, rapat di Kemenkes. Ya. Jadi beliau ini juga menyampaikan, nah itu dia, Iya. betul yang lo bilang. Jadi salah satu concern beliau itu di situ dia akan membuat suatu, kan sekarang lagi santer nih, Iya. ya pendidikan spesialis berbasis rumah sakit ya atau hospital base. Hospital base, betul. Salah satunya yaitu tadi supaya residensi ini dia punya penghasilan. Betul. Jadi nanti harapannya dia digaji, terus untuk pembiayaannya ya di cover juga sama LPDP, Nah, betul. sama Kemenkes. Iya. Gitu. Jadi harapannya ya pertama distribusinya tentu saja ada timbal baliknya tuh dia bilang. Timbal baliknya ya dia harus kembali ke daerah yang mengusulkan. Jadi dia mungkin akan di lock di situ ya supaya tadi distribusinya juga dapat. Iya. Terus ya kesejahteraan dari residensi ini juga dijamin sama dia. Iya. Gitu. Tapi ya kita lihat sih, kita kan lagi proses nih. Proses ya. Mudah-mudahan sih ya ada manfaatnya juga sih. Ya kalau boleh nambahin dikit, Mas Dok. Jadi memang salah satu pertimbangan seseorang itu buat ngambil spesialis itu dia harus menanggalkan jabatan-jabatan dia yang lagi terjalani. Misalkan dia nih dokter umum di klinik gitu. Ketika dia PPDS dia nggak akan bukan nggak boleh praktek sebetulnya, cuman dia nggak ada waktu gitu kan. Iya. Kalau orang kantor kan mungkin jam 8 sampai jam 9 pulang. Iya. Nah, dia bisa istirahat tuh pulang. Iya, iya. Nah, kalau dokter PPDS
Dia habis pulang nggak bisa, dia nggak bisa istirahat, dia mesti ngerjain tugasnya, mungkin ada jurnal yang mesti dibuat, mesti dibikin presentasi gitu. Jadi emang berat sih. berat, betul. Jadi banyak mungkin teman-teman kita yang lain, dokter-dokter umum lain berat untuk PPDS karena wah saya harus meninggalkan finansial saya, sedangkan saya punya anak, punya istri, mesti ada kehidupan yang mesti dijalani. Jadi padahal secara kapasitas dia mampu pasti. Padahal mampu, betul. Betul. Ya mudah-mudahan sih ada solusi lah dari pemerintah supaya ya tadi pertumbuhan dokter spesialis ini bisa banyak per tahunnya gitu. Betul. Pak BGS kalau butuh saran mungkin bisa masuk ke sosok ahli nih. Saran-saran dari kita tadi ya, kita diundang sini. Mungkin ada insight dari kita mungkin Mas Dok. Berarti kalau jadi dokter spesialis itu harus kaya ya, Dok? Waduh. Ini yang berat nih ya. Berat sebetulnya ya. Kaya kan relatif, Sal. Tapi yang jelas mampu secara finansial. Iya, betul. Tapi gue pribadi, ini gue sharing aja gue pribadi, waktu gue mau sekolah, gue udah nikah gitu. Gue udah nikah, gue punya anak 1. Ya sudah punya, dan sudah punya penghasilan. Ya memang berat tuh. Tapi ya kita punya mimpi ya, kita punya cita-cita, kita kepengen jadi dokter spesialis. Yang gue lakukan ya gue cari beasiswa. Gue cari beasiswa, gue mencari beasiswa ke Menkes pada saat itu, walaupun ya memang belum rezeki ya, karena waktu itu beda anak. Ya belum prioritas, akhirnya ya biaya mandiri gue gitu. Biaya mandiri, tapi untuk sehari-hari ya gue harus sampaikan ke orang tua, ya gue mungkin ada tabungan tapi ya mungkin butuh support gitu. Ya, gue bersyukurnya ya gue disupport sama keluarga gitu. Kalau enggak ya mungkin ya sulit ya. Betul. Jadi yang sekolah itu bukan si pasangan misalkan suami atau istrinya aja gitu. Itu sekeluarganya lagi sekolah gitu. Benar. Si pendamping mesti ingat tahu kalau dia lagi sekolah, dia tuh istilahnya satu kakinya tuh di rumah sakit gitu. Apapun yang terjadi di rumah sakit dia mesti tahu perkembangannya gitu. Jadi ya ketika pendidikan selain finansial tadi ya, keluarga juga sedikit dikesampingkan mungkin gitu. Jadi karena itu gue juga waktu penerimaan tuh istri gue di dalam tanda kutip ya walaupun secara informal ya itu diwawancara gitu. Betul. Siap nggak suamimu sekolah? Benar. Gitu. Terus nanti gimana nih keluarga? Kamu domisili di Jakarta. Jadi waktu itu istri gue ya disarankan untuk pindah juga ke Surabaya. Gitu supaya apa ya? Supaya intinya sih supaya sekolah kita lancar, keluarga kita juga lancar gitu, ya kan? Karena ya tadi balik lagi kita udah berkeluarga tapi mungkin jarang ke rumah, jarang ketemu sama anak, jadi dikorbankan selama 4 sampai 5 tahun ya. 5 tahun betul. Karena biar si pasangan ini tuh kenapa suami ataupun istri dipanggil oleh universitas ya ataupun rumah sakit yang tempat dia bekerja ini biar tahu gitu loh kondisi dia ini lagi pendidikan gitu. Jadi dia ini butuh konsentrasi yang tinggi gitu ya. Karena dia kalau dia nggak ke rumah sakit ya dia nggak dapat ilmu karena rumah sakit dan pasien itu merupakan gudang ilmu yang dapat kita jadikan pengalaman jadi pembelajaran gitu kan. Ya emang berat sih ya. Berat memang. Tapi ya kalau gua bisa sih harusnya ya tadi balik lagi ke tekad lagi ya. Betul. Kalau misalnya tekadnya ada sih gua rasa sih pasti bisa sih. Iya. Kalau Profesor Anda pernah bilang nih, Mas Dok, residen itu bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bisa bertahan dan paling mau belajar di saat dalam kondisi yang lelah. Seperti itu. Betul. Ya benar. Itu gue setuju banget tuh. Gue ngerasain banget tuh. Jadi memang terkadang itu kalau gue di bagian bedah, ya bedah ini ada istilah namanya morbiditas. Ya, morbiditas itu ya hal yang kita lakukan ke pasien yang mungkin dapat menimbulkan dalam tanda kutip ya kecacatan atau kekurangan pada pasien gitu ya. Ya itu biasanya bukan saat kita nggak tahu tuh, tapi saat kita lagi letih, kita capek banget, itu mempengaruhi decision making kita. Makanya, gue dulu, nih gue di residen nih, ini kan kalau sekarang kan lagi tren nih. Apa tuh? Jabatan di tongkrongan paling kuat apa nih? Gue tuh, kalau gue dikasih jabatan yang paling kuat gitu, gue nih panglima tidur gitu. Panglima tidur. Jadi gue bisa tidur dimanapun. Pelor. Gue bisa tidur di lantai, gue bisa tidur di bangku, bahkan di ruang operasi tuh, kamar operasi tuh ada dia tempat naruh alat-alat. Gue masuk tuh situ tuh. Nanti mungkin gue bisa stitch gambar-gambarnya. Jadi ya itu tadi tuh, karena capek banget gitu. Capek banget. Jadi
Ya kita ini dididik harus bisa menangani pasien, bertanggung jawab pada pasien. Iya. Dari pasien masuk sampai pasien keluar kan, Selesai, pasien betul. selesai kan. Betul. Nah, jadi kalau pasien itu belum pulang, belum operasi, ya kita harus itu. Gimana Gip? Memang masa pendidikan itu residensi tidur itu suatu aktivitas mewah. Mewah ya. Kita mesti cari waktu yang tepat gitu, recharge ya, dicas kembali, recharge tubuh kita ketika lagi misalkan ada kondisi, ada waktu sekitar 15 menit aja. Kalau bisa tidur dulu, istirahat dulu gitu ya. Iya, Lumayan gitu. Tapi gue pernah lihat Gip gue lupa ya di Instagram atau di mana gitu, apa di TikTok. Iya. Jadi tuh ada video orang itu lagi makan, tuh diem dikit itu tidur. Itu kenapa sih Gip? Pernah lihat juga. Mungkin bisa ditampilin nanti ya videonya ya. Videonya minta izin dulu sama orangnya kali itu. Mungkin nanti kita bisa lihat tuh. Jadi pakai dia videonya. lagi makan, terus tiba-tiba tidur. Gue juga punya pengalaman. Iya, Jadi betul. mungkin adik kelas gue, ya asisten sih memang. Iya. Ya, dia sedikit tidur. Iya. Walaupun gue juga pernah gitu. Tapi kalau jadi operator jadi ini sih jarang ya. Tapi ada juga yang lagi di poli nih, lagi ngobrol sama pasien, diem dikit tidur dia. Itu apa sih Gip? Mungkin kita yang video konteks tadi dulu ya. Kalau kita lihat yang video ini kita tampilin nih. Jebret kayak gini nih. Nah, ini nih ya. Ini kita mohon izin dulu nih yang bapaknya nih. Kita izin stage videonya ya. Tanpa kita melakukan judgment secara keseluruhan pada bapak tersebut ya. Ini kalau kita bisa lihat nih Mas Dok nih. Ini orangnya ya. Mohon maaf nih, mohon izin. Gizinya berlebih. Nah, obesitas. Kita nggak ngomong, mungkin kalau mau secara kasar ya obesitas gitu. Tapi kita anggap dia sebagai gizinya berlebih gitu. Tapi kalau dia lagi makan nih tiba-tiba dia ngantuk, mungkin kita berpikir dia mungkin kecapean gitu ya. Mungkin dia kurang istirahat. Tapi kalau dirasa kok berulang nih gitu. Jadi itu tuh salah satu bentuk tubuh ngasih tahu syarat. Tolong periksa aku gitu. Dia ada sesuatu tuh. Nggak beres ya? Nggak ada yang nggak beres. Nggak, gitu. karena di video itu juga kalau nggak salah ini videonya itu di-share oleh istrinya sendiri. Oh iya. Jadi justru istrinya itu yang dalam tanda kutip call for help. Iya. Ini suami saya nih ada suatu dalam tanda kutip apa ada kelainan, kalau misalnya ada kelainan sarannya apa ya gitu. Jadi memang ya ini bagus juga sih kadang-kadang media sosial. Iya betul. Gitu. Tadi itu apa sih dia? Nah itu kan kayak salah satu sleep gitu ya, dia ketika lagi aktivitas gitu ya. Itu tuh salah satu warning sign juga tubuh ngasih tahu tadi selain tolong periksa, yang minimal buat bapak tersebut ataupun buat teman-teman yang lain ada kondisi tersebut, ngecek gula darah. Gula darah. Iya. Ya, itu gula darah. Khawatir itu salah satu tanda ataupun sinyal dia tuh tingginya gula dalam darah dia tinggi gitu. Idealnya gula tinggi itu ada nama tubuh namanya insulin gitu ya, dihasilkan oleh organ pankreas. Itu dia tugasnya untuk masukin ke dalam otot gula tersebut. Nah, tapi kalau ada permasalahan misalkan dia jumlahnya kurang insulinnya ataupun ada resisten insulin, nah itu gulanya tinggi. Gitu. Jadi gula dalam darahnya tinggi ya? Gula darah tinggi, tapi hubungannya sama tidur apa? Nah, jadi oksigenasi ataupun kandungan ke otak sedikit. Oksigen jadi lemah. Otaknya jadi kurang. Kurang gitu. Jadi kayak tampilan tadi letih. Padahal kan dia lagi makan tuh. Lagi makan ya? Iya, harusnya kan dia masuk dong karbohidrat, gula gitu. Tapi ini ada sesuatu nih yang salah nih. Gitu. Makanya buat Bapak tadi kalau nonton video ini ya, cek darah ya? Cek darah atau cek tensi juga gitu ya. Buat ketahui adakah gue juga jadi ngeri juga nih gue. Jangan-jangan gula gue tinggi juga kali ya. Nah, gue gampang tidur banget gitu. Karena emang tapi karena waktu itu intensitas gue emang gue akuin sih. Maksudnya ya tinggi lah. Gue kurang tidur ya. Gue pokoknya dimanapun nggak masalah gue. Tidur gue. Tapi istri bilang tadi itu berulang, Mas Dok. Nah ini udah berulang nih tadi. Berulang gitu kan. Jadi ada takut sesuatu yang salah gitu. Minimal ke rumah sakit atau ke klinik. Lakukan pemeriksaan. Gitu. Jadi buat Mas Dok Geng nih kalau misalnya gampang tidur, apalagi aktivitas yang ya mungkin sehari-hari lu tiba-tiba kok tidur ya, terus gue ngantuk kan ya mungkin ya harus di medical check up ya. Iya medical check up, betul. Apalagi untuk ya sekarang tuh trennya dulu ya di atas usia 40 tahun baru medical check up. Tapi sekarang nih udah banyak penyakit metabolik timbul pada usia di bawah 30 tahun. Jadi kalau yang udah 30 tahun
nggak ada salahnya buat medical check up, Iya. gitu. Cek darah, cek tensi, buat ngetahui kondisi tubuhnya seperti apa. Iya, karena lifestyle berubah ya. Ya, betul. Gua juga banyak pasien-pasien yang Iya. penyakitnya ada di dewasa sekarang maksudnya sudah switch gitu. Iya, sudah, betul. Sudah ya spektrum sudah ke anak-anak. Iya. Gitu. Dulu 40 tahun baru kena penyakit hipertensi, sekarang 20 tahun, 30 tahun Stroke ya karena udah ya? stroke juga. Stroke muda ya. Stroke, serangan jantung, Jantung. penyakit-penyakit yang biasanya lansia gitu ya, ini udah bergeser nih. Di usia 20-30 tahun udah kena. Udah kena ya? Gitu. Terus lu ngomongin penyakit jantung nih. Iya, iya. Kan ada yang ya ada masalah nih akhir-akhir ini nih dari Oh, iya. saya yang ya nih dia sakit jantung karena GERD. Itu ada hubungannya nggak sih? Karena gue baca komen-komennya ya, gue sebagai dokter ya kadang-kadang masuk akal juga dia GERD, nih dia panik, panik, heart rate-nya meningkat, jadi memicu mungkin kalau penyebab langsung sih mungkin enggak, tapi kalau penyebab tidak langsung bisa nggak GERD jadi penyebab tidak langsung cardiac arrest atau henti jantung? Nah, jadi emang ini cukup viral nih Ya, cukup di threads ya. Ya kita juga berbela sungkawa ya buat korban dan berkeluarga. Ya mudah-mudahan nih ada hidayahnya yang bisa kita Jadi ambil. buat edukasi buat masyarakat ya. Sempat beberapa awam juga bukan dokter aja yang bersuara, Mas Dok. Jadi banyak awam juga bilang, GERD tuh bisa bikin sudden death gitu, bisa bikin serangan jantung gitu. Walaupun secara medis itu mitos. Itu sih, berarti nggak bisa ya. Memang gejalanya keluhannya mirip. Dia tumpang tindih, overlapping gitu. Kalau dulu ada pasien ataupun seorang nyeri ulu hati gitu ya, apa penyeri dada. Kalau usia muda mungkin bisa ke arah GERD gitu, tapi memang gejalanya mirip, nyeri dada. Iya namanya anak muda zaman sekarang kan lifestyle-nya makannya ngaco. Iya, betul. Apa kan. Jadi kadang-kadang ya dia punya sakit lambung, tapi mungkin di satu sisi mungkin dia juga punya penyakit pembuluh darah. Iya, betul. Jadi GERD tidak bikin sudden death. Tidak gitu. bikin ya? Tidak bikin, tapi dia mungkin ada penyakit jantung yang lain yang hampir mirip gejalanya sehingga seakan-akan GERD-nya ini yang muncul padahal dia punya penyakit jantung gitu. Mesti dicari tahu apakah di EKG minimal ya ataupun di ekokardiografi di USG jantungnya buat lihat kondisi strukturalnya bagaimana anatomi dari jantung. Jadi kalau saran dari lo nih untuk teman-teman kita di luar nih, mulai medical check up tuh usia berapa? Karena medical check up nih, Gip, kalau nggak diperiksa sama kantornya ini nggak mungkin. Kadang-kadang nggak punya kesadaran tuh. Atau tadi udah ada gejala, sedangkan kalau udah ada gejala kan harapan kita kan sebelum dia ada gejala nih. Gitu. Kalau udah ada gejala kan tadi lo bilang tubuh nih udah kasih harus waspada nih. Betul. Kalau dari saran lo medical check up tuh kapan? Oke. Mas Dok, geng. Waduh. Jangan lupa medical check up. Jangan marah-marah dong. Jadi marah-marah ya? Ini lo nggak di grup unit bola lo marahin juga. Emosi terus ya? Emosi terus gimana? Iya, karena ini lagi genting nih, Mas Dok. Kondisi itu banyak penyakit-penyakit tadi yang muncul di usia bilangan 20-30 tahun. Banyak penyakit silent disease. Nggak ada keluhan, tahu-tahu serangan jantung. Nah, jadi buat siapapun yang berasa ada keluhan ya, ataupun nggak ada keluhan sama sekali, tapi merasa tubuhnya nggak nyaman ya, mudah capek, cepet lelah gitu ya. Badan kayak tadi video Bapak tadi. Badan sakit-sakit. Badan sakit-sakit. Itu perlu banget medical check up. Gitu. Apa aja sih medical check up tuh? Tensi ya. Diambil darahnya buat ketahui HB-nya, fungsi ginjalnya, fungsi hatinya gitu. Ya kalau perlu ada USG gitu, karena banyak penyakit juga metabolik tuh fatty liver, Mas Dok. Fatty liver ya. Jadi dia fatty liver padahal itu apa? Jadi kayak perlemakan di hati. Dia kondisinya bagus ya, nggak gemuk gitu ya. Tadi nggak gizi berlebih, tapi dia ternyata ada perlemakan di hati. Gitu. Akibat lifestyle. Lifestyle-nya, betul. Kan tuh kalau 20-30 tahun ke depan itu fatty liver-nya nggak ditangani dengan baik, bisa penyakit chronic liver disease. Sakit hati yang kronis gitu ya. Kadang itu masyarakat perlu ditakut-takutin dulu gitu. Hal-hal seperti itu mesti di sounding terus, mesti diinget-ingetin terus. Ya gitu. emang salah satu tujuannya kita bikin sosok ahli, ya tujuannya itu kita biar bisa mengedukasi ya supaya pesan ini sampai ke masyarakat. Harapannya ya tadi supaya ya mereka lebih sehat dan kita juga kita pribadi kan jadi banyak
hasanah ilmu kan. Betul banget. Gue sebagai dokter bedanak pasti ada hal-hal yang gue nggak tahu nih, terutama misalnya di bidang tadi penyakit dalam. Iya, gitu. betul. Iya. Terus yang permasalahan kemarin ini kan dia juga selebgram ini kan dia juga diduga ya. Iya. Kan kita belum tahu nih kasusnya. Gue juga nggak terlalu ngikutin pasti sih, cuman diduga ada zat N2O ya. Iya, betul. Jadi menghirup N2O. Iya. Lalu ada pendapat nggak sih? Karena gue jujur ya, walaupun gue sering bersinggungan sama dokter anestesi ya, tapi ya gue sering di kamar operasi gas ini sering digunakan nih. Nitrit oxide nih sering N2O, N2O ya. Jadi ya sering digunakan, tapi kalau pada tubuh tuh efeknya apa gitu? Iya, jadi memang sebelumnya kita menambahkan ya Mas Dok ya, berbela-sungkawa ya terkait dengan kejadian pada selebgram tersebut gitu ya. Mudah-mudahan sih dari kejadian tersebut kita mengambil banyak pelajaran. Nah, salah satunya dengan tabung yang tadi ya, kan namanya kan whipping ya. Whipping itu ternyata memang kandungannya kan tabung yang berisikan N2O, gitu, nitrate oxide. Memang N2O itu kan sebetulnya suatu anestesi, gas yang digunakan oleh teman-teman sejawat kita di anestesi untuk tindakan preoperasi mungkin ya. Kalau masuk juga sering dibantu karena pretindakannya gitu. Tujuannya untuk lebih rileks, gitu, ya. Mau penanganan operasi yang kecil, misalkan kayak mau operasi cabut gigi, mau tindakan teropong, apapun itu. Nah, cuman namanya alat medis itu gas, ada risikonya gitu ya. Risikonya. Tadi dia itu memang berikatan sama darah N2O ini sehingga oksigen itu nggak bisa masuk gitu. Jadi dia ketika ada N2O ini, nitrate oxide tadi ini, oksigen nggak masuk ke dalam darah gitu. Maka yang terjadi apa? Otak nggak dapat oksigen, paru-paru nggak dapat oksigen, jantung nggak dapat oksigen. Nah ini kalau terjadi cukup lama ya dampaknya pertama tadi dia mungkin halusinasi dulu gitu ya. Lemas badannya gitu. Kalau di rumah sakit ya Mas Dok, penggunaannya kan pakai minimal saturasi oksigen kan? Iya, kita pantau tuh. Kita pantau monitor ya. Kita pantau pakai monitor. Jadi kelihatan nih orang turun nggak saturasinya. Tapi kalau penggunaannya secara ilegal bebas ya nggak bisa terpantau seperti itu, hingga dampak yang terburuknya ya kematian seperti itu. Jadi bisa menyebabkan hipoksia dia. Hipoksia, betul. Jadi memang mungkin nggak cuma brand yang itu aja ya. N2O lainnya cukup banyak yang digunakan di masyarakat luas. Itu perlu diregulasi ulang oleh Kemenkes dan BNN mungkin yang lebih tepatnya. Ya, jadi mungkin ya pesannya juga apapun itu, alat-alat medis, obat-obatan, semua itu ada efek samping ya. Jadi harus digunakan secara bijak atas indikasi dan juga atas saran dokter ya. Jadi jangan gunakan di luar atas indikasi dan juga saran dokter. Iya, betul. Tapi ada obat yang nggak punya efek samping apa? Apa tuh? Viagra. Iya. Dia efek tengah. Ke depan. Gue kan lihat di Instagram lo nih. Gue lihat lu kayaknya concern mengenai kesehatan ginjal. Ya, alhamdulillah. Apa sih ada apa namanya tuh? Sama Instagram apa? Gue lupa. Ada suatu yayasan, gitu ya. Ginjal genap. Ginjal genap. Jadi plesetan ganjil genap. Ginjal genap ya. Iya. Pantesan ada bercandaan tuh kenapa ginjal 2 ya? Satu lagi biar kalau satu ganjil. Iya benar. Diplesetin betul. Ganjil genap. Ginjal genap. Ginjal genap gitu. Kenapa kalau lu concern kesehatan ginjal? Iya, memang gimana ya? Pertama, ginjal itu tanpa mengecilkan organ-organ yang lain ya. Ginjal tuh organ yang penting gitu dalam tubuh kita. Seberapa penting? Seberapa penting? Banyak tugas dia gitu. Ya, pertama salah satunya untuk itu kayak filter gitu, Mas Dok. Kayak filter fungsinya untuk menyaring gitu ya. Ibaratnya kayak akuarium deh, Mas Dok. Filter tuh apa ya? Benda yang utama gitu kan, yang menentukan bahwa ikan-ikan ini akan hidup dengan baik atau tidak gitu kan. Lihat tuh bersihannya gitu. Nah, itu kayak ginjal kita. Memfilter dia. Filter tuh gimana? Jadi bahan-bahan yang racun akan dibuang sama dia. Gitu. Melalui urin. Gitu ya, difilter apa aja
elektrolit gitu ya. Terus menjaga untuk keseimbangan asam basa tubuh kita. Ya. Terus juga yang gak kalah penting adalah dia untuk bikin darah HB gitu ya. Dia menginstruksikan si sumsum tulang untuk bikin darah. Jadi begitu pentingnya organ ginjal dalam tubuh kita, sehingga saya merasa ya, butuh edukasi terkait organ ini, terutama organ ginjal gitu. Nah, ginjalnya kan ada 2 nih. Betul. Kalau misalnya dia terganggu, harus dua-duanya, atau misalnya satu terganggu nih, tapi satu fungsinya baik. Iya, itu betul. gimana, Gip? Mas? Nah, harus jadi memang dua-duanya atau harus dua-duanya dulu rusak baru dia ini atau gimana? Nah, memang untuk penyakit ginjal ini bisa bermacam-macam, Mas Dok, keluhannya gitu. Bisa salah satunya dulu ya, ataupun langsung dua-duanya. Nah, sekarang itu yang banyak di masyarakat itu terkait dengan penyakit metabolik. Metabolik. Nah, itu Apa tuh? Penyakit metabolik itu apa aja? Nah, contohnya itu terkait dengan pola hidup, seperti diabetes dan juga ataupun DM dan juga hipertensi. Nah, 2 ini merupakan penyakit yang menjadi terbesar penyakit ginjal kronik. Nah, biasanya itu langsung kena dua-duanya gitu. Tapi nah, tubuh tuh kayak udah ngasih syarat gitu. Kalau ginjal ini ternyata ada gangguan ataupun ada kerusakan. Misalkan dia cepat capek gitu ya. Dilihat kok urinnya kok warnanya nggak jernih ya gitu. Kok ada warna pekat-pekat sedikit gitu, bahkan pekat kayak teh gitu. Nah, itu kan suatu tanda gitu. Makanya sekarang kan banyak tuh di toilet-toilet di publik. Iya, betul Mas Di Dok. umum tuh kan ada tuh apa sih color urine color ya. Color grading dari ini menandakan kamu kurang cairan atau tidak, betul. Berarti itu penting juga ya kita memperhatikan warna urin kita tuh. Ya, penting Mas Dok. Jadi indikator seseorang itu cukup cairan atau tidak adalah urin, warna urinnya. Tapi jangan sampai salah. Ternyata kalau emang dia udah cukup cairan, tapi ternyata dia masih ada perubahan warna, nah tanda tanya nih. Tandanya. Something wrong with your kidney. Nah, gitu. Something wrong with your kidney. Iya. Iya. Ya mungkin Mas Dok nanya sedikit nih. Kalau di bagian bedah anak nih, banyak anak yang mengalami komplikasi di ginjal tuh biasanya apa tuh Mas Dok? Ya kalau gue di bagian bedah anak, ya paling sering itu penyebabnya itu tumor gitu. Oh iya. Jadi pertama tumor, yang kedua memang ya infeksi, ya. Atau yang ketiga paling banyak juga ya kelainan bawaan. Jadi kelainan bawaan di bedah anak ini ya bisa menyebabkan gangguan di ginjal. Misalnya dia ada posterouretral valve namanya. Jadi dia ada katup antara kandung kemih mau ke saluran kencing bagian bawah, itu buntu lah kasarnya, sehingga reflux urin, jadi bikin ginjalnya berat. Dan permasalahan di bedah anak ini prosesnya itu terjadi dari janin gitu. Jadi sudah dari janin rata-rata kebanyakan, sehingga pada saat lahir tuh bisa aja ditemukan ginjalnya sudah bengkak gitu, atau produksi urinnya kurang gitu. Jadi biasanya teman sejawat dokter anak itu mantau tuh. Jadi buat teman Mas Dokeng nih di rumah yang baru punya anak, ya patut dicek juga tuh urinnya. Kalau pampersnya dia sedikit ya, apalagi warnanya ada kemerahan atau warna yang tadi lo bilang pekat, ya itu biasanya ada bener ada something wrong di ginjalnya. Atau karena dia gue ganjilnya kan, ginjalnya rusak, sehingga salah satu fungsi ginjal kan dia menjaga ya tadi keseimbangan cairan kan. Jadi biasanya lahir dengan ya penumpukan cairan nih di perutnya. Jadi yang biasanya nggak concern itu, anak bayi gue gendut ya, lucu banget. Ternyata ya itu ada something wrong tuh. Jadi gue biasanya sih ada kelainan bawaan tadi, ya infeksi. Tapi infeksi ya ada tapi jarang lah. Sampai menyebabkan gangguan ginjal yang berat gitu ya. Biasanya ada penyebabnya nih infeksi nih. Ya. Terus yang terakhir ini tumor gitu. Tumor ini, ya ini ada pertanyaan juga nih ya dari kolom komentar mengenai tumor nih pada bayi. Kok bisa sih tumor
pada bayi gitu. Iya. Jadi biasanya tumor pada bayi ini disebabkan oleh suatu germ sel tumor. Jadi germ sel tumor ini sebenarnya adalah sel bakal terbentuknya suatu organ lah. Iya. Gitu. Tapi karena pertumbuhannya atau ya dia tidak normal sehingga terjadilah tumor germ sel namanya. Jadi Iya. kalau misalnya dia letaknya di pantat, ya Iya. mungkin sakrokoksigel, teratoma. Betul. Tapi ada juga yang di ginjal gitu. Ginjal. Mm. Jadi dia ini ya ada gangguan ginjal yang atau kita sering bilang ya paling sering ya Wilms tumor ya, jadi tumor Wilms tumor ginjal ya biasanya sih ya kita lakukan pengangkatan tuh, Iya. pengangkatan. Tapi ya selama dia satunya sehat sih Iya. seharusnya bisa ya Iya. tubuh di cover oleh satu Satu yang lain, ginjal betul. ya. Tapi ya rata-rata sih nggak banyak beberapa juga ada juga yang kena kanan kiri. Kanan Nah, kiri, itu yang betul. kadang-kadang kita sebagai dokter bedanak tuh dilematis tuh menentukan Iya. tindakan ini masa mau diangkat dua-duanya. Biasanya kita lakukan sparing, namanya sparing tuh ya kita preservasi yang paling sehat lah. Betul. Sampai ya mungkin nanti pas ke operasi kita ambil satu, yang satunya kita pertahankan sambil kita pantau betul-betul. Iya, Jadi memang gua setuju sih memang ginjal ini Iya. ya tanpa mengecilkan organ yang lain, Iya. memang salah satu organ yang sangat penting yang mungkin orang ya dalam tanda kutip menyepelekan ya. Betul. Jadi hal yang kecil tadi lu kurang minum aja, Iya. itu bisa bikin ginjal lu tuh rusak ya. Iya, tapi untuk tadi kalau misalkan dia kurang minum ya ataupun dehidrasi itu biasanya dia munculnya tidak permanen gitu ya. Kemana? Nah, dia akut kidney injury AKI gitu. Diharapkan dengan dia rehidrasi, pemberian cairan lagi ya kondisi tadi yang dia kekurangan cairan bisa tertangani dengan baik gitu. Bahkan ada pemain bola Mas Dok. Zaman dulu ya. Apa nih? MU. Dia mainnya di Liga Jerman, Ivan Klasnik dia. Ginjal cuma satu. Iya, Tapi jadi striker yang bagus gitu. Jadi memang ginjal itu memang ginjal genap ya. Ginjalnya 2 harusnya idealnya ya. Tapi kalau memang 1 ya harus itu dijaga benar. harus dijaga dengan baik. Selama gitu. sehat ya bisa mengcover tubuh semua ini bisa Semuanya, di-cover dengan betul. satu ginjal. Iya, walaupun akan mungkin ada perbedaan ya antara Ya. orang yang punya ginjal 2 sama yang ginjal 1 gitu, Mas Dok. Terus kalau misalnya ginjal kita rusak, terus Ah. harus gimana, Gip? Kan Iya. nggak bisa dong ginjal di cover oleh organ yang lain. Iya, gitu. betul. Apakah ginjal yang sudah rusak harus ditransplant? Nah, artinya harus Iya. diganti ginjal, sedangkan Iya. ganti ginjal susah. Kecuali ada di Tokopedia kan? Kan nggak ada. Gimana? Kayak underdeal ya gitu ya Mas Dok ya. Iya. Ke bengkel diganti. Ganti. Nah, itu jadi masalah besar memang Mas Dok. Gitu. Jadi memang makanya tujuannya ginjal genap ini hadir ya di masyarakat tuh buat edukasi. Mungkin nggak cuman yang dewasa aja sejak Dini kecil, sejak dini gitu ya. Karena permasalahan penyakit ginjal ini banyak. Nah, tadi betul Mas Dok bilang terkait dengan kalau pasien sudah gagal ginjal kronik ya stadium 5 gitu. Maka sebaiknya seperti apa tindakannya? Nah, kalau di medis atau penyakit dalam itu ada 3 opsi Mas Dok. Pertama Apa aja itu tuh? cuci darah. Cuci darah. Gitu, ya hemodialisis. Gitu ya. Itu jadi dia harus datang ke rumah sakit ya ataupun ke klinik untuk melakukan ginjalnya itu renal replacement therapy gitu. Jadi ada 3 opsi. Yang pertama tadi hemodialisis. Itu akan ginjalnya itu seperti digantikan oleh mesin. Ganti mesin. Gitu. Dan itu rutin ya? Rutin seminggu 2 sampai 3 kali dengan waktunya sekitar 4 sampai 5 jam gitu. Ataupun yang kedua misalkan seorang ini cukup tinggi mobilisasinya ya dia pekerja kantor sulit untuk ke rumah sakit ya dia bisa lakukan namanya CAPD. Oh, Gitu. dipasang. Dipasang di perut ya diberikan cairan itu sekitar 4 kali per hari jadi tiap 6 jam gitu. Di rumah berarti ya? Di rumah bisa, di kantor. Yang penting ruangannya itu cukup higienis, ya, higienis untuk melakukan tindakan tersebut, gitu. Nah, yang ketiga, ini merupakan ya salah satu terapi terbaik ya di Indonesia pun bisa dilakukan yaitu transplantasi ginjal. Gitu. Oh, berarti sudah ada ya? Sudah ada. Transplantasi di Indonesia ini sudah ada? Iya, di beberapa center seperti Surabaya, Jakarta, gitu sudah melakukan tindakan transplant mungkin setiap minggu ada gitu dari penyakit dalam. Prosesnya gimana gitu? Nah ini prosesnya itu memang cukup dilematis ya gitu karena
untuk transplant ini yang dibutuhkan pertama adalah donor. Ya. Nah, itu masih menjadi masalah donor gitu. Karena kalau bisa memang untuk donor ini sebaiknya ada ikatan darah gitu sehingga tidak menimbulkan rejection ataupun penolakan ketika nanti organ ginjal ini diberikan. Jadi ginjalnya bukan diangkat gitu Mas Dok. Jadi ada 3 ginjal orang yang transplant itu. Berarti, mungkin nggak banyak yang tahu nih. Jadi ya ginjalnya bukan diganti tapi ditambah ya? Ditambah. Jadi ada 3 ginjal gitu dalam tubuh dia gitu. Tapi memang donornya itu ya? Donornya. Yang jadi masalah. Gitu, jadi masalah. Bukan kalau dilematis. Kalau gitu. di Cina tuh kan banyak tuh jual ginjal. Iya. Kan? Demi tadi karena mungkin dia dalam tanda kutip kurang mampu. Iya. Dan dia merasa gue dengan 1 ginjal gue bisa hidup, dijual tuh ginjalnya. Tapi kalau di Indonesia kan sampai saat ini kan tidak memungkinkan ya. Karena secara tadi hukum dan etikanya belum ada ya. Betul. Jadi regulasi yang sedang mungkin masih berjalan gini ya di RSCM ya yang tempat saya bernaung itu memang ada timnya. Tim Transplant Center RSCM. Nah, dia ini memang berisikan siapa aja. Dokter urologi, ya, dokter penyakit dalam bagian ginjal hipertensi, tim hukum, ya, dan juga tim medico legal. Forensik ya. Forensik betul. Untuk memastikan bahwa tidak ada transaksional dalam proses transplantasi ini. Karena emang Mas Dok kalau boleh baca beritanya ya, mungkin banyak berita-berita media juga sudah beritakan soal ini. Ada kampung di daerah Bandung, Kabupaten Bandung ya, itu kampungnya banyak isinya orang yang punya ginjal cuma 1. Oh ya, ya enggak karena ini bukan ya memang banyak fakta juga tuh di berita kan bahkan dulu ada kasus juga kebetulan gue yang nganter gitu. Jadi pasien itu jadi perhatian khusus karena orang tuanya ini mau jual ginjalnya untuk pengobatan anaknya ini. Gitu loh. Jadi itu jadi perhatian khusus presiden itu di Banten waktu itu itu gue nganter pasiennya itu ke RCM gitu karena jadi perhatian nasional lah. Betul. Jadi orang ini ya sekarang punya intensi orang awam ini juga tahu gue ginjalnya gue bisa jual gitu loh. Dan itu yang harus ya tanda kutip diatur ya. Kalau enggak bisa terjadi tadi transaksional yang melanggar hukum. Iya, betul. Kayak Mas Dok bilang nanti ginjal dijual di Tokopedia. Buat beli iPhone coba. Padahal harganya jauh lebih mahal daripada 1 buah iPhone gitu. Ya itu kan orang nggak tahu gitu. Iya, betul. Terus kalau misalnya ada, gue sering baca juga tuh donor dari ginjal babi, gimana sih? Haram kan? Oh iya betul. Ginjal babi kalau haram mungkin kambing gitu. Betul. Gimana? Mungkin nggak sih masa depannya ada transplantasi ginjal manusia dari hewan gitu? Iya. Ya betul, Mas Dok. Memang kemarin juga sempat lihat juga beritanya gitu ya soal transplant dari spesies lain gitu ya. Itu kalau sebutannya xenotransplantasi gitu. Jadi dari spesies lain. Kalau dari spesies yang sama atau manusia itu namanya allotransplantasi. Nah, itu yang udah berjalan gitu ya. Di Indonesia pun bisa gitu. Nah, kalau dari spesies lain ini memang butuh penelitian lebih lanjut gitu. Karena dikhawatirkan ya. Jadi bukan cuma mindahin aja karena kan ya saya sendiri nggak tahu ya seperti apa bentuk ginjal babi ya. Belum pernah makan itu? Ya, belum pernah. Selain belum pernah makan, belum pernah lihat juga kan jeroannya seperti apa gitu kan. Emang yang dikhawatirkan tadi rejection-nya gitu. Karena kan yang sesama satu spesies saja masih bisa ada timbul penolakan, apalagi di spesies lain. Tapi itulah ilmu kedokteran. Berkembang ya. Akan berkembang gitu. Diharapkan kalau emang nggak bisa di spesies lain, di spesies satu, mungkin di spesies lain mungkin bisa. Kedepannya mudah-mudahan karena obat-obatan pun sudah cukup banyak kan ya Mas Dok, udah digunakan untuk dari bantuan bantuan spesies lain, mungkin kedepannya organ harapannya gitu. Ya tapi ya gimana pun juga yang namanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul ya? Betul. Jadi buat Mas Dokeng, tujuan dari edukasi ini sebenarnya kita ingin ke arah promosi nih. Jadi kita pengen one step ahead, nggak cuma mengobati aja nih kita concern nih sebagai dokter, tapi kepengen ya tadi promosi mencegah supaya apa? Supaya ya tadi pengobatan ini gimana pun juga ya
terbatas Iya. dan masih terus berkembang, dan penyakit ini mau nggak mau makin aneh-aneh ya nggak sih? Iya. Jadi makin Betul. tahun makin aneh-aneh, ya kita harapannya kepengennya ya tadi di pencegahan, di promosi. Memang pilar kesehatan yang pertama itu bukan pengobatan, Mas Dok kan? Ya, Edukasi. edukasi. Preventif gitu ya, mungkin harapan dengan sosok ahli, ada hadir sosok ahli ini bisa mampu mengedukasi masyarakat sehingga Amin. preventif lebih baik, amin. Masyarakat lebih sehat, amin. Seperti itu harapannya, Mas Dok. Oke Gip, sebelum closingan, Ya. kata-katanya buat Gen Z hari ini dong. Oke, kata-kata hari ini cukup King MU yang naik turun, fungsi ginjalmu jangan sampai turun. Wigu. Jadi ya Mas Dokeng, semoga pertemuan kita hari ini banyak manfaatnya. Jadi tujuannya memang acara ini kita buat supaya kita tidak hanya berfokus kepada terapi aja, tapi kita juga berfokus kepada promosi Ya. kesehatan dan juga edukasi. Karena memang ya edukasi pencegahan itu memang ya jadi pilihan terbaik ya. Pilar kesehatan. Pilar kesehatan ya, karena murah. Ya. Ya, daripada mengobati itu jadi lebih murah dan ya sangat efektif untuk mencegah penyakit. Ya, karena kita tuh juga penyakit makin sekarang nih makin banyak-banyak aja ya. Ya, betul. Oke Gip, Betul. thank you Gip. Makasih Kita banyak, next Mas time Dok. ketemu. Iya. Thank you. Maju sosok ahli.